Hello everyone, welcome back to Serendipity Tarot. Kali ini pick a card reading lagi dan temanya adalah siapa yang mimpiin kamu dan bagaimana mimpinya. Kita intip siapa yang suka mimpiin kamu dan apa yang dia mimpikan tentang kamu. Oke, di sini ada 3 pile, the moon, pile 1, pile 2 dan juga pile 3. Oke, 1, 2 dan 3. Seperti biasa kalian pilih dari salah satu dari ketiga pile ini. Oke, pikirkan siapa yang suka mimpiin kamu dan kita lihat nanti dia mimpiin apa tentang kamu ya. Kalau kalian udah siap, langsung aja kita mulai dari pile yang pertama. Halo paluan, let's see siapa yang suka mimpiin kamu. Di sini kamu sudah punya the moon. Oke, let's see more. Aku sudah shuffle kartunya ya. Ada two of cups. Oke, the Knight of Swords. Oh, ada Page of Swords. Oke, dia orangnya jaim. Ya, dia orangnya jaim. Kemudian aku lihat di sini juga dia ini suka pura-pura deh. Kalau depan kamu dia tuh kayak cuek, kan? Pura-puranya tuh cuek, kayak nggak peduli, kadang biasa aja. Tapi sebenarnya dia itu suka ngebayangin kamu, dia suka mimpiin kamu, dia suka iya dia suka inget kamu gitu, dia suka ngebayangin kamu. Tapi kalau dalam di depan kamu atau ketika lagi komunikasi sama kamu, dia nggak kayak gitu. Dia sifatnya cuek. Atau bahkan nih orang ini tuh bisa balas chat kamu aja, balas pesan kamu aja tuh bisa lama banget ya. Yang kadang-kadang hari ini dia ngechat, terus kamu balas dia, taunya dia balasnya lagi bisa besoknya, bisa ntar sore, bisa nggak dia balas, dia baca doang gitu. Padahal di balik itu tuh kadang-kadang dia suka inget kamu, dia suka mikirin kamu, dia suka mimpiin kamu, dia suka ngebayangin hal-hal sama kamu. Nah, tapi kalau misalkan dia lagi bagus moodnya, dia lagi emang bener-bener lagi inget atau dia memang lagi ngerasa ya lagi mood lah ya. Kalau dia lagi mood, dia tuh pasti ngerespon kamu. Kalau misalkan kamu ada yang ngechat dia atau yang kamu ngasih perhatian ke dia, nah dia tuh bakalan respon kamu. Oke, kamu di sini punya Five of Swords, lalu ada Wheel of Fortune, kemudian ada Six of Swords. Iya, karena sikapnya yang moody, karena sikapnya yang emang cuek, kamu jadi bingung gitu. Kamu bingung kayak harus ini orang tuh sebenarnya dia ini suka nggak sih? Dia ini mau nggak sih gitu? Dia tuh gimana sih perasaannya sama aku? Karena di sini ya itu tadi kalau misalkan kamu chat, dia ini cuek banget. Tapi kadang-kadang dia suka yang tiba-tiba dia ngechat sendiri, yang tiba-tiba dia sending picture, yang tiba-tiba dia yang kirim-kirim apa gitu kan, yang intinya kayak ngomong kalau dia tuh suka sama kamu, yang kayak ngasih perhatian, bukan perhatian sih, kayak kirim tiba-tiba dia kirim apa gitu, yang intinya ngejelasin kalau dia punya rasa sama kamu. Tapi kalau kamu yang ngebales dia, ngerespon dia, yang dia ini cuek. Oke, ada Two of Swords. Ya, ini energinya kamu nih. Aku ngeliatnya kamu bingung gitu dengan orang ini. Ini bener nggak sih dia nih? Ada Ten of Wands. Oke, mungkin dia udah pernah berkeluarga atau kamu yang udah pernah berkeluarga atau emang dia adalah tipe orang yang serius ya. Tipe orang yang serius dan mempedulikan keluarganya atau sangat kayak family man atau family woman lah ya. Ada Six of Wands. Kemudian ada Five of Cups. Oke. Aku lihatnya di sini, jadi dia ini jaimnya luar biasa. Karena aku ngeliat dia jaimnya luar biasa. Dia orang yang fashionable, dia orangnya peduli ya dengan detail ya. Tapi dia suka mimpiin kamu, dia ini suka inget sama kamu. Tapi kalau misalkan ke dalam masalah-masalah pribadi kamu, nah dia ini kayak ngasih kamu keleluasaan. Yang memang kalau menurut dia masalahnya ini ya kayak
emang bener pribadi deh, kayak misalkan soal kerjaan kamu atau keputusan yang mau kamu ambil. Nah, kadang kan dia mikir, kamu jadi mikir, dia tuh sebetulnya peduli gak sih sama kamu, gitu ya. Terus kalau kamunya cuek ke dia, kalau kamunya yang gak ngerespon dia, balik gak ngerespon dia, nah dia justru yang kayak tiba-tiba ngekontak kamu lagi, dia yang tiba-tiba ngechat kamu lagi. Jadi orangnya aku nggak tahu apa orangnya plain plan atau gimana. Kalau dibilang dia orang yang sibuk, iya sibuk gitu ya. Dia orang yang sibuk, tapi bukan berarti kan sibuk banget sampai dia sama sekali nggak bisa balas chat kamu yang cuma dibaca doang gitu kan. Terus dia balasnya lagi kadang nggak dibalas, kadang nggak tahu kapan dibalasnya. Oke. Ya, ada you have void course moon, nothing will come out of this situation. Iyalah, kalau dianya moody kayak gitu, kalau dianya on off kayak gitu, ya mau gimana, ada perkembangan dalam hubungannya kan. Kalau aku ngelihatnya dari kamunya sendiri sih, this is very good dari kamunya. Cuman dari sisi dianya, ini baik untuk yang maskulin ataupun yang feminin ya. Oke, aku ingatkan sekali lagi, ini general reading ya. Jadi nggak akan selalu resonate dengan semuanya. Dan berikutnya dari Romance Angel Oracle, kita punya reconciliation, someone from your past is returning to your life. Oke, aku ngelihat ini sebagai energi mantan. Ya, hanya saja mungkin kamu pernah dekat sama orang ini, atau kamu dekat sama orang ini sebelumnya, atau kalian hampir mau jadian atau punya komitmen, cuman karena dianya on off, nah ini yang kayak bikin kamu ragu dan akhirnya mundur dari dia, tapi gak sepenuhnya lepas dari orang ini. Itu maksud aku ya. Di sini reconciliation itu yang kamu yang memang ya gimana orang dianya on off, ya kamu mau mempertahankan kayak gimana, terus kamu yang coba menjauh tapi juga nggak bisa ngejauh, dan akhirnya kalian tuh kayak hubungannya ya balik lagi. Udah kamu yang mungkin ke dia tuh, kamu tuh sebetulnya maunya apa, maunya gimana, yang kamu tarik untuk minta kepastian dari dia, nah dia malah cuek gitu kan, terus kamu ngejauh. Tapi habis dari itu lama-lama, nggak lama kalian tuh balik lagi, maksudnya baikan lagi gitu kan. Tapi komitmen itu sendiri tuh jadi nggak jelas. Soul family, call in your tribe, you don't have to do it alone. Dan ada the mother awakened, compassion, nurture, and guidance. Oke, apa yang dia mimpikan tentang kamu? Sebetulnya yang dia mimpikan tentang kamu ini lebih ke passion, lebih ke hasratnya dia. Dia pengen sama kamu. Jadi kalau misalkan kalian deket itu, ini aku ngerasain apa yang dia bayangin itu adalah hal yang touchy-feely ya. Yang misalkan dia pengen jalan sama kamu, dia pengen berduaan sama kamu, hal-hal yang kayak gitu. Oke? Jadi kayak physical attraction, kemudian dengan adanya the mother awakens di sini, the compassion, nurture, and guidance. Terkadang dia juga membayangkan ke dalam hubungan yang serius sih, komitmen kayak kamu. Kalau misalkan dia punya pasangan hidup kayak kamu, kalau dia nanti jadi pasangan kamu tuh, dia pengen gini, dia mau melakukan hal ini dan ini dengan kamu. Nah, sepertinya dia juga ngomong hal itu sama kamu sih. Cuman dianya itu dari realisasinya, sikapnya dia, dari chatnya dia, dari omongannya dia ke kamu tuh nggak nunjukin hal itu, gitu kan? Pada kenyataannya nggak nunjukin hal itu. Kenapa ya? Karena kadang-kadang dia gitu, kadang-kadang enggak, kadang-kadang cuek, kadang-kadang enggak gitu. Dia kan ngebingungin. Ya, kita lihat inisialnya ada F, ada C, ada H, ada W, ada K, ada A, S, ada N, ada G, ini cukup banyak ya. Oke. Ada P juga di sini. Zodiaknya ada Cancer. Kemudian Gemini, ada Gemini, Leo, Taurus, Virgo, dan Aries. Satu lagi, please give me, Libra. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa juga zodiaknya dia. Okay, so I hope this resonate for you.
Kalau ini nggak resonate sama kamu, it mean it's not for you. Dan kamu bisa pilih dari pile yang lain. Okay, so dear, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Goodbye. Halo pile 2, let's see siapa yang suka mimpiin kamu dan apa yang dia mimpikan tentang kamu ya. Di sini kamu sudah punya Ten of Cups. Jadi dia adalah orang yang suka stalking medsos kamu. Ada Eight of Swords, ada Judgment. Oke, kamu kenal siapa dia? Ada Knight of Pentacles. Ya, dia suka stalking medsos kamu. Dia suka ngeliatin kamu, tapi dia malu, ragu, takut untuk hubungin kamu. Ya, dan alasannya aku rasa kamu tahu alasannya apa. Oke, kalau dari ciri fisiknya ini posturnya medium, ke agak besar, medium, besar, medium tinggi, ada juga yang medium short, tapi sedikit cuma aku ngelihatnya ini tuh kayak dia ini nggak pede. Ada yang dia nggak pede, ada yang dia memang nggak berani, ya, karena mungkin dia pernah berbuat salah sama kamu. Ada the lovers, oke, ada the sun, ada Knight of Cups. This is nice. Ada Knight of Wands. The High Priestess. Wow, 1 second, sebentar ya. Ada 3 points. Okay. I see some scenarios here. Aku lihat ada beberapa skenario di sini. Oke, karena ini general reading ya, jadi nggak akan selalu resonate untuk semuanya dan juga kayak full buat semuanya atau enggak gitu. Ini general reading, energinya juga energi kolektif. Di kriteria yang pertama adalah satu, dia ini nggak berani untuk deketin kamu karena dia pernah buat salah sama kamu, ya. Dan yang kedua, orang ini tuh dia nggak pede. Dia suka stalking medsos kamu. Dan yang ketiga, ini sebenarnya adalah pasangan kamu yang lagi jalan sama kamu sekarang. Ya, yang lagi deket sama kamu sekarang. Dia suka mimpiin kamu. Di sini ada energi the lovers, ada the sun. Oke. Dan untuk orang ini kayaknya baru mau PDKT sama kamu, tapi ada juga di energi Three of Wands ini nih. Ini aku ngelihatnya ada yang memang kalian udah tahu siapa dia dan mau lagi deket sama orang ini. Kayak misalnya kamu lagi nungguin dia buat datang ke kamu, dia lagi kamu lagi nungguin dia buat nemuin kamu. Ini yang aku lihat di energi Three of Wands ini. Jadi ini adalah energi terpisah sebetulnya ya. Kalau di energi yang lainnya, ini ada yang memang kamu belum ketemu sama orang ini dan dia nggak berani ngomong sama kamu. Ada yang memang kamu udah tahu siapa dia tapi dia udah pernah buat salah sama kamu, jadi dia nggak berani hubungin kamu lagi. Kemudian di sini ada yang memang kalian lagi saling menunggu. Jadi antara kamu dan dia yang kalian mimpiin. Kalau misalkan kamu memang udah tahu siapa dia dan kalian lagi deket, terus kamu lagi nungguin dia buat datang ke kamu, atau dia lagi nungguin kamu buat ngedatangin ke dia, ya intinya untuk bertemu secara langsung ya. Aku ngelihatnya apa yang kamu mimpiin dan apa yang dia mimpiin ini juga sama. Jadi apa yang kamu dan dia kamu bayangin, dia juga ngebayangin hal yang sama. Ya, untuk kalian yang memang ini pasangan kalian, oke? Kalau dari ciri fisiknya slim, medium slim, kemudian medium ke tinggi, fair skin to Asian skin, kemudian tadi ada yang ini ya, untuk yang berpasangan ya, kemudian tadi ada yang posturnya emang dia agak medium ke short atau agak besar gitu badannya ya. Oke, kemudian what else I can see here? Untuk inisialnya ada K, ada C, ada S, ada P, ada O, ada G, ada T, ada E, dan L. M juga, dikit tapi. Okay, what can I see more about this person? Apa yang dia mimpiin tentang kamu ya? Longing for home. Ya, dia mimpi ketemu sama kamu, dia ngebayangin kalau ketemu sama kamu akan kayak gimana, kalau misalkan nanti kalian bertemu terus ke depannya mau kayak apa ya, kalau misalkan hubungan yang serius mau gimana, kayak mau punya anak berapa. Oke. The Spirit of Spring, freedom, action, and power.
Lalu juga ada buat yang nggak berani nih ya, dia ngebayanginnya tuh kalau misalkan kalian masih jadian ya, masih jadian itu kayak akan seperti apa ya, sekarang akan bagaimana, kayak ngebayangin dulu seperti apa ketika masih baik-baik aja ya. Sementara buat yang nggak pede di sini aku ngelihatnya ya sama lah kayak ngebayangin kalau misalkan jadi pasangan kamu tuh kayaknya happy ya gitu, kayaknya kayak gini ya nanti, ngebayangin hal-hal yang indah, ngebayangin kalau misalkan kalian bareng, jalan bareng, terus ngedate, terus nonton, terus ya jalan-jalan gitu. Itu yang dia bayangin. Pengen jalan-jalan sama kamu. Buat yang mau ketemu sama orang ini, nah itu kayaknya yang udah kamu rencanain tuh nanti kita liburan ya. Kalau habis pandemik ini nanti kita ini ya jalan-jalan ya, kita kesini ya. Nanti begini ya. Nah itu udah terbayangkan oleh dia atau dia udah mimpiin hal-hal tersebut. Oke, di sini ada separation. Pantas tadi aku bilang kenapa ada yang nggak berani gitu. Mungkin karena kalian pernah putus sama orang ini atau kayaknya putusnya tuh nggak baik-baik gitu. Yang dia ada gengsi sih untuk ngehubungin kamu. Tapi aku nggak ngeliat bahwa orang ini tuh yang ini ya yang kayak niatnya ke kamu juga di sini dia nggak ada niatan pengen balik lagi ke kamu atau dia nggak ada niatan untuk ya ngejar-ngejar kamu lagi, enggak, karena memang nggak berani. Tapi aku ngelihat dia memang masih suka ngebayangin kalau seandainya kalian bersama itu akan seperti apa. Ada di sini a time for healing, balsamic moon. Ya ini lebih ke tadi itu buat yang nggak berani ya, yang punya problem sama kamu. Oke, waktunya untuk healing. Mungkin untuk teman-teman yang di sini diminta untuk healing, ada yang diminta untuk healing. Dan buat teman-teman yang memang mau ketemu sama orang ini, yang LDR dan belum pernah ketemu, di sini ada warning juga untuk kamu ya, jangan terlalu terbuai dengan mimpi. Oke, be careful, oke dear. Karena aku ngeliat ini, kenapa aku ketawa, karena mimpinya itu aku kayak bisa ngeliat atau ada flashnya gitu, apa yang dia bayangin. Oke. Ada Taurus, dan ini emang very romantic, serius romantis banget yang dia bayangin sama kamu tuh, hal-hal yang indah gitu ya buat kalian yang LDRan ya. Ini tuh hal yang indah banget ya, kayak apa yang kamu mimpiin, apa yang dia mimpiin itu tuh hampir selaras atau sama. Oke. Ada Virgo, Capricorn, Aries. Lebih banyak ke hal-hal yang kalau misalkan kalian ketemu nanti mau ngapain ya, mau ini ya, aku ingin gini loh sama kamu, aku ingin jalan ke sini, aku pengen melakukan hal ini, kayak misalkan nanti kita jalan-jalan di pantai ya, kayak nanti kita makan di mana, atau kayak aku pengen nonton ini, aku pengen gandengan tangan sama kamu nih, kayak hal yang seperti itu. Oke. Dan untuk yang gak berani ya memang ngebayanginnya kalau masih dulu sih, ngebayangin saat-saat kalian masih bareng gitu, indahnya tuh kayak gimana. Ada Sagittarius, aku mau ambil lagi. Oke, Cancer. Dan ya Pisces. So I hope this resonate for you. Saya harap ini resonate untuk kalian. If it doesn't resonate, once again, this is general reading, so it may not be resonate with all of you. Karena ini general reading, jadi nggak mungkin resonate dengan semuanya. Okay, dears. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Goodbye. Halo Pile 3, let's see siapa yang suka mimpiin kamu ya. Seperti apakah dia dan apa yang dia mimpikan tentang kamu. Di sini kamu sudah punya Four of Cups. Dia orangnya imajinatif, dia orangnya dia orangnya tegas, dia orangnya cuek, dia ini absurd, galak. Oke, ada galak di sini. Mungkin tegas ya, tegas. Ada Queen of Cups. Oke, dia orangnya moody. Kemudian ada Ten of Pentacles, ada the Empress di sini. Oke.
Gini, dia ini senengnya kalau misalnya kalian marahan, ya. Dia itu sukanya kamu duluan, jadi mesti kamu duluan yang ngehubungin dia. Kalau misalkan dia marah, dia bakalan langsung kayak tersinggung ya, gampang kesinggungan, orangnya emosional gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang bikin kalian salah paham, sekalipun itu bukan kesalahan kamu, yang menurut kamu ini hal yang kecil, ya bukan salah kamu sih. Kayak misalnya kamu telat balas chatnya dia, atau misalkan eh, kamu salah ngomong. Padahal iya ini hal sepele, tapi yang ada dia tuh langsung marah. Dia tuh langsung nggak ngomong sama kamu, langsung diam. Nah, udah kayak gitu tuh, yang ada dia dia itu maunya kamu yang ngehubungin dia duluan, yang kamu yang mencairkan suasana duluan gitu. Terus kalau misalkan dia lagi diem gitu, enggak kamu hubungin, kamu biarin juga, kamu cuekin juga, yang ada dia tambah marah. Dia bakalan tambah marah, dia malah nganggapnya, oh jadi gitu, kamu udah nggak mau hubungin aku lagi, kamu udah ini ya, cuek lah, jutek gitu, jadi kayak jutek gitu. Oke, ada Six of Pentacles, ada King of Pentacles. Iya, ini energi orang yang apa ya, kayak I'm the king. Ada Temperance. Oke, kamu udah sabar banget nih sama sama dia ya, mesti sabar banget sama dia. Ada Eight of Swords. Tapi aku ngelihatnya kamu juga kayaknya udah terbiasa sih sama sikapnya yang kayak gitu, udah nggak aneh gitu. Jadi kamu sendiri pun udah tahu gitu kalau misalkan orang ini kayak dia kayak gitu, nah kamu harus berbuat apa, kamu harus gimana, kamu harus apa yang harus kamu bilang, kayak caranya gimana mencairkan hatinya dia lagi itu kamu udah tahu gitu. Karena saking saking seringnya jadi udah expert gitu ya. Sorry. Ada Two of Wands, Ten of Cups, ada Three of Pentacles. Oke, ciri fisiknya ya, dia good looking, baik untuk yang feminin ataupun yang maskulin, dia good looking. Oke, kalau posturnya ini slim, medium ke slim, kemudian juga medium ke tall, skinnya fair skin, Asian skin, ada juga yang foreigners di sini, kemudian oke, jutek ya dari cara ngelihatnya, dari matanya gitu. Matanya itu kalau misalkan dia marah sama kamu, dia lagi diem sama kamu tuh kelihatan banget dari wajahnya, dari ekspresinya, dan bahkan dari emojinya. Oke, dari emojinya ini udah kelihatan kalau dia yang marah sama kamu. Kayak kamu misalkan ngirim emoji tuh kayak ngirim emoji yang matanya jutek gitu. Oke, dia seperti apa? Sebetulnya dia orangnya baik dan sensitif. Hanya saja mungkin ya itu dia nggak mau, dia maunya ngerasa dibutuhkan. Padahal dia yang butuh kamu. Nah, saat ini dia tuh sering ngebayangin kamu. Mungkin kalian lagi renggang hubungannya, atau mungkin kalian lagi nggak ada komunikasi ya di sini. Atau kayaknya kamu memang sama dia, atau kamu kayak udah mutusin untuk lepas dari orang ini karena dia orang yang moody. Jadi kamu nganggapnya juga hubungan ini banyak kamu yang ngalah gitu kan. Terus sama orang ini tuh kamu juga kayak kalau misalkan kamu udah lama nih ya, ada yang hubungannya udah lama nih sama dia nih. Kalau ada hubungannya udah lama sama dia, tapi dia yang nggak ngasih kepastian kan sama kamu, yang akhirnya udah kamu tinggalin dia. Ini di energi Three of Pentacles dan Ten of Cups yang aku lihat di sini. Kamu yang akhirnya memutuskan untuk lepas dari orang ini. Aku ngelihatnya kayak ini tuh twin flame kamu. Ini lebih ke twin flame atau ke karmik kamu. Kalau dia yang nyakitin kamu yang luar biasa sampai um, sampai ke soal finansial dan segala macam sih enggak. Cuman dia ini ya itu menguras kesabaran kamu gitu. Ini nguras kesabaran kamu. Kamu bener-bener jadi orang yang sabar banget sama orang ini. Karena dia memang bukan main ininya ya, keras kepalanya itu bukan main di sini. Dan dia yang ngerasa bahwa ya dia ini dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ada masalah, itu selalu kamu yang mungkin seolah-olah seperti salah di sini ya. Dan aku ngelihatnya ya kamu udah coba untuk
pergi dari orang ini tuh berulang kali, tapi balik lagi, dan sampai akhirnya kamu mungkin memutuskan untuk, oke, it's time for me to really move on, to really leave this person. Jadi udah bener-bener waktunya untuk kamu lepas dari orang ini, itu yang kamu rasakan di sini. Dan sampai akhirnya kamu memang lepas dari orang ini, terlepas tapi sekalipun begitu aku ngelihat memang hati kamu itu masih besar ya untuk dia. Kamu sendiri itu pun kadang-kadang di sini ada yang ngerasa kangen, tapi lebih lebih udah ke healing sih aku ngerasainnya ya. Aku ngelihatnya kalian udah lebih banyak move on, udah lebih kuat lah sekarang dibandingkan dengan dia loh. Untuk saat ini aku lihat dia masih ada banyak banget ketergantungannya sama kamu. Di sini dia yang masih banyak banget keterikatannya sama kamu. Justru sekarang ini dia ngerasain gimana rasanya jauh dari kamu. Mungkin ini yang bikin dia kayak banyak mimpiin tentang kamu atau inget ke kamu. Ya karena dia sendiri juga gak nyangka kalau misalnya kamu mau bener-bener bisa lepas dari dia. Ini orang egonya juga tinggi ya. Tapi kalau secara fisik, secara sebetulnya baik dari fisiknya, kemudian dari karirnya dan juga finansialnya, dia fine. Dia fine. Kalau ditanya dia sayang sama kamu, dia sayang sama kamu. Ya, kamu sayang sama dia, iya, kamu sayang sama dia. Tapi di sini entah kenapa ya, memang egonya orang ini, dia itu sayang sama kamu, tapi untuk ngasih komitmen atau ngasih kejelasan, kayak untuk bener-bener kalau kamu LDR sama dia, kayak bener-bener untuk datang ke kamu tuh, kamu mesti sabar banget. Ini yang kayak ngabisin kamu waktu yang lama, cukup lama, bisa tahunan gitu. Kalau misalkan kamu kenal sama dia udah setahun, 2 tahun, beberapa bulan, udah lama, nah dia udah janji, nggak janji sih, tapi dia kayaknya mau datang ke kamu tuh, dia nggak ngasih kepastian gitu. Yang bikin kamu ya sudahlah, ya lah gitu. Lebih baik kamu kan move on, healing, dan mendapatkan orang yang memang pantas untuk kamu. Oke? Kalau dari sisi fisik dan segala macam, wow, good looking, that's all I can say. Personal issue resolution ada full moon in Cancer. Ya ini dengan adanya a personal issue riches resolution, aku ngeliat ya inilah, ya kamu sudah ngambil keputusan untuk move on, untuk lepas dari orang ini dan menjadi lebih independen gitu. Karena selama ini juga kamu ngalah ke dia bukan berarti karena kamu ini nggak punya kekuatan atau karena kamu depend sama dia, enggak gitu. Justru karena memang lebih ke rasa sayang kamu ya, lebih karena kamu ini adalah orang yang baik, itu aja sebetulnya. Bukan karena kamu tergantung ke dia gitu, enggak. Atau karena kamu nggak bisa lepasin dia, enggak. Apa yang dia mimpiin tentang kamu, oke, yang dia mimpikan tentang kamu adalah ketika kalian bersama, kamu seperti apa. Dia ingat gimana ya romantisme ketika kalian bersama sih, aku ngelihatnya di sini ya. Ada love yourself first. Oke, your self-respect makes you more romantically attractive. Bener. Jadi ketika kamu di sini kan, kamu semakin menjauh dari dia, ini yang justru bikin kamu tuh lebih menarik lagi depan dia, lebih menarik lagi, lebih atraktif lagi. Oke, ada love yourself first, cinta diri kamu sendiri. Kalau misalkan apa yang dia bayangin sama kamu, ya dia bayangin hal-hal yang romantis sama kamu. Dia ingatnya kamu seperti apa, dia ingat baiknya kamu sebagai apa, kemudian pengorbanan kamu selama ini. Oke. Kalau soal pengorbanan kamu selama ini sih, kayaknya dia tahu itu, dia sadar itu, tapi dia kayak nggak menghargai itu. Ya, makanya di sini kamu healingnya adalah ya, give yourself a respect. Jadi kasih diri kamu itu, hargai diri kamu sendiri lah. Dan aku ngelihatnya keputusan yang tepat, kamu jauh dari orang ini. Jadi buat teman-teman yang udah bisa move on dari orang ini, congratulations. Ya, ada starseed di sini. What lights you up? Ya, ini lebih ke healing. Apa yang sebenarnya menyinari kamu, apa yang bikin kamu glowing, apa yang bikin kamu indah, apa yang bikin kamu cantik, dan itu sekarang dia lagi ngebayangin itu semua. Dia lagi ngebayangin keindahan kamu. Ya, apa yang dia mimpikan tentang kamu? Your beauty. Keindahan kamu. Baik itu untuk yang maskulin ataupun yang feminin. Kalau kamu yang nonton ini, kamu yang maskulin, kamu laki-laki, dan dia perempuan, apa yang dia bayangin tentang kamu? Kebaikan kamu. Kesabaran kamu. Pengorbanan kamu. Itu yang dia bayangin. Dan kalau misalkan kamu yang nonton ini, kamu yang feminin, dan dia yang maskulin, apa yang dia bayangin? Dia bayangin kecantikan kamu, dia bayangin
lebih ke fisik kamu juga, dia ngebayangin di sini ya lebih ke sayangnya kamu ke dia seperti apa gitu, perasaan kamu ke dia kayak gimana ya. Tapi untuk dia ngehubungin kamu lagi, dia ini gengsinya besar ya. Dan kalaupun dia ngehubungin kamu lagi, bukan nggak mungkin kalian akan terus aja berputar di situ di hal yang sama. Okay, so let's see inisialnya di sini ya. Ada A, ada S, ada T, ada K, ada J, ada M, ada Y, ada E, R, O, P. Okay, let's see more. Virgo. Zodiaknya untuk orang ini. Zodiak dia. Aries, Capricorn, Gemini, Leo, Aquarius, Pisces, Cancer. Yeah, that's all. Aku mau tarik satu kartu lagi, tapi oke, satu lagi. Sagittarius. Okay, so I hope this resonates for you. If it doesn't resonate for you, it means it's not for you. So thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Goodbye.